Hanya beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi takbir santai, Allahu Akbar. Kalau Imam Malik malah nggak sedakep, Allahu Akbar, Imam Malik. Imam Syafi'i tengah-tengah, Imam Hambali rada nyekek, Allahu Akbar. Kayak Wahabi dulu. Yang kalau sholat takbir ngene, terus kakinya harus ketemu satu sama lain, jangan sampai ada ruangan sedikit. Kenapa? Iblis nanti di situ. Saya alhamdulillah kalau iblis mau jamaah. Ya, memang pendekatan Pak Kiai ini beda begitu ya, atau memang ada berpikir out of the box begitu? Ya, bukan begitu. Jadi memang ya itu tadi kembali ke masalah yang substansif ya. Sholat memang sunnahnya satu sama lain kakinya rapat gitu ya, jangan sampai ada. Tapi itu kan cuma masalah kecil. Yang paling penting sholat itu khusyuk, hatinya ingat Tuhan, kakinya rapat kalau hatinya ingat uang, ingat perempuan, ngapain itu? Ingat utang, ingat asuransi, kalau kredit ya, nggak ada artinya itu. Jadi kalau saya yang penting substansi, itu satu. Kedua, itu tradisi dari Arab dibawa ke sini. Emang kalau di Masjidil Haram, tuh, waduh, sholat tuh harus kakinya rapat ya. Nah kita di sini belum mengenal tradisi itu. Sekali lagi itu bukan masalah sangat penting. Yang penting apa? Ngerti syarat rukunnya sholat. Rukunnya sholat syaratnya sholat ada berapa? Harus Islam, harus baligh usianya ya, harus berakal, suci dari hadas shagir, hadas kabir, suci badan pakaian tempat dari najis, harus masuk waktu, itu syaratnya. Rukunnya ada 14, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah ketika berdiri, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud. Itu yang harus ngerti itu. Walaupun nggak berjenggot sah, baik sekali sholatnya kalau ngerti itu. Ya kalau berjenggot ada ruang sedikit kemudian khawatirnya kan ada iblis ikut. Iya kata mereka kalau ada ruang yang lowong, nanti iblis masuk ke situ. Ya itu kan menurut saya. Khawatirannya kan iblis itu menggoda sehingga sholatnya tidak khusyuk gitu mungkin Pak Kiai. Ya saya jawab dengan ringan saja kan ya. Ya saya alhamdulillah kalau ada iblis mau sholat. Iya kalau sholat yang ada menggoda aja itu gimana? Pak Kiai ini ringan saja memang yang melihatnya. Yang paling penting itu sholat bukan hanya lahiriah, bukan hanya simbol yang harus diperhatikan, tapi hati yang harus diperhatikan. Ada banyak esensi yang lain gitu ya. Betul. Baik, Pak Kiai kalau kembali lagi nih ke kesibukan sebagai Ketua Umum PBNU ya. Itu yang pertama kali ketika Pak Kiai terpilih kembali untuk periode yang kedua, apa yang dilakukan? Ya, rapat tim formatur, kemudian melengkapi kepengurusan, dan alhamdulillah sudah dikukuhkan oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala di Masjid Istiqlal. Ada suara-suara yang menyatakan bahwa tidak sah atau hal yang serupa lah begitu? Yang saya tahu semua kiai-kiai tua, kiai-kiai sepuh ya, seperti Kiai Maimun Zubair, Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Dimyati Kaliwungu, Kiai Sanusi Baco Sulawesi, Kiai Ali Marbun Medan, semua mengakui atau merestui dan mereka berpendapat bahwa hasil muktamar sudah final dan sudah mengikat. Kalau ada suara negatif, biarin aja. Biarin aja itu. Baik. Kita lihat artikel yang pertama Pak Kiai ya. Belum ada Ketua Umum Legal, Hasyim Muzadi anggap PBNU vakum. Boleh komentar soal ini Pak Kiai? Saya hormat dengan Kiai Hasyim Muzadi karena beliau adalah Ketua Umum PBNU selama 10 tahun dan saya termasuk anak buahnya, salah satu jajaran ketua. Nah, beliau rupanya menilai muktamar di Jombang kemarin, menurut kacamata beliau ada hal-hal yang melenceng dari tradisi NU, padahal semuanya tidak benar itu. Yaitu ketika pilihan Rois Am menggunakan mekanisme namanya Ahlul Halli wal Aqdi, yaitu tim formatur, tidak di voting. Kalau Ketua Umum voting, kalau Rois Am menggunakan musyawarah mufakat. Nah, kami dari PBNU sudah mengirim ke seluruh cabang-cabang nama-nama kiai yang layak dipilih menjadi anggota tim formatur itu berjumlah 39.
dari seluruh Indonesia. Sudah barang tentu yang paling banyak ya Jawa, sudah barang tentu. Nah, peserta muktamar begitu registrasi menyetorkan nama 9 yang mereka pilih. Dan hasilnya yang paling tinggi adalah Kiai Ma'ruf Amin dan seterusnya. Terkumpullah nama 9 pilihan dari para utusan seluruh cabang-cabang. Dan itulah para ulama 9 itulah yang menjadi ahlul halli wal aqdi, yang memiliki otoritas memilih Rois Am, baik dari salah satu anggota tim 9 atau dari luar anggota tim 9. Nah, tim 9 ini memilih Kiai Haji Mustafa Bisri. Akan tetapi dengan tawaduknya Kiai Mustafa Bisri, dengan akhlaknya yang mulia, dengan tradisi Kiai pesantren yang luhur, beliau mengundurkan diri dari Rois Am itu. Beliau merasa, kata beliau ini, saya tidak layak menjadi Rois Am. Masih banyak ulama yang lebih layak, lebih patut, lebih pantas daripada saya. Maka sekali lagi dipaksa, dimohon, diminta. Kedua kalinya juga beliau kirim surat resmi 2 kali jadi bahwa beliau tidak bersedia. Bukan basa-basi, bukan pura-pura, memang beliau tidak bersedia dengan alasan masih banyak kiai-kiai sepuh yang lebih layak, yang lebih alim, kata beliau gitu, yang lebih alim, yang lebih bahasa Arabnya afqahul fuqaha, yang paling ngerti tentang fikih, tentang hukum Islam, dan warok artinya selektif, lurus, apik lah perilakunya. Nah, akhirnya beliau tetap mengundurkan diri, terpilihlah Kiai Ma'ruf Amin yang waktu itu wakil Rois Am, sehingga naik menjadi Rois Am. Baik. Okay. Nah, menurut Kiai Hasyim Muzadi dan teman-temannya, cara seperti itu dipaksakan. Padahal kita tidak memaksakan itu. Panitia tidak memaksakan mekanisme ahlul hal wakti. Karena apa? Ya. Karena sudah keputusan Munas, Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh seluruh pimpinan wilayah plus kiai-kiai pesantren. Baik. Namanya Munas Kombes namanya. Mereka sudah menerima semua, tidak ada yang menolak. Singkat cerita, tidak benar bahwa PBNU vakum begitu ya? Tidak benar, tidak benar. Kami sudah diterima Presiden Jokowi, sudah dikukuhkan oleh Wakil Presiden, sudah mulai rapat-rapat, dan seterusnya. Baik, yang itu sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umumnya langsung? Iya, baru saya bacakan 2 garis, sudah tidur, nyenyak, malah mendengkur malah tidurnya. Nah, ada 1/4 jam atau lebih, bangun, kemudian beliau mengatakan, bahasa Jawa ya, tapi bahasa Indonesianya begini. Nanti kalau ente sudah usia 56 tahun jadi ketua umum PBNU. Betul. Pas bangun langsung mengatakan begitu? Iya. Nah, betul, waktu di Makassar itu usia saya 56 tahun.